Oke. Nih kita lagi nyervis mobil Kijang ini teman-teman ya. Dan masalah di mobil ini kincat dan nggak stabil. Malahan bagian sini nggak hidup ya. Nah setelah kita perhatiin ini ada yang nggak gerak, ada yang nggak main. Ntar kita coba putar. Bantu ini ntar. Coba putar ini bawahnya. Nah, ya. Dari sini dari pucuk aja dia bisa. Nah, putar. Itu nah. Gimana? Kunci itu. Kunci reng. Ini yang mau dipasang. Putar ke bawah. Ini ada yang tidak gerak sih kok. Jadi kincat ya. Dari bawah ya. Hah? Dari pucuk kotor. Bisa tuh. Kipas tuh acaknya. Kenapa? Coba. Terus putar terus sampai keliling ya. Ada yang tidak gerak sih kok. Jadi mati sih kok kan. Yang lain gerak kalau nah. Ini teman-teman ya. Yang lain semuanya gerak ketika kita muter dari bawah nih. Untuk memastikan klepnya itu benar-benar bermasalah atau enggak. Tipe 5K tahun 87. Nih gerak sini, sononya nggak gerak. Apa? Oi, oi. Oke. Motor apa? Eko aku. Ono lemer. Iya. Aku bicarain Tommy. Nggak tahu ada yang punya. Aduh ini. Oh, nak lemer itu? Iya kan kemarin aku. Tidak buru-buru tidak eh? Tidak. 3 hari apa ini? Jangan. Asal pacak balik aku sore. Oh, ini tidak teguh. Udah buru-buru. Serius? Bongkaran banyak itu. 2 ikut dalam bongkaran King sama CB. Roda 3 belum pula. Roda 3 belum. Jadi Mau kapan selesai? nanya-nanya. Nah, itulah. Urung jadi. Kamu ndak buru-buru paling lusuh. Ini hari apa? Selasa. Nah, Kamis lah apa ya? Udah baca. Aku udah galak bawa motor bos. Lagi motor lah rusak ya sangkunya kita rusak ya. Naik gojek juga untuk karo. Terus. Gojek besar biaya. Udah muter kan? Dari tadi udah muter. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk mobil ini Toyota Kijang tahun 87 ini. Tadinya ya. Mobil ini cuman kincat. Tenaganya pun nggak ada. Dan mobil ini juga baru saja kita angkat. Baru saja kita beli. Dengan kondisi sudah lama jongkok gitu ya. Dengan kondisi sudah lama jongkok,
Ini teman-teman bisa perhatiin, ini bekas-bekas olinya sampai seperti lumpur seperti ini ya. Nah tadi yang macet cuman satu ini, kemungkinan besar karatan, jadi sehingga tidak ada pergerakan di plato atau piano clamp yang satunya ini. Dan yang semuanya tadi itu semua bergerak semua, yang sebelumnya awalnya tadi itu. Nah kemarin saya sempat mengira perpak di bagian manifold. Sekalian saya bersihin dan nyerpis karburatornya, karena karburator juga udah karatan semua. Ya namanya juga mobil udah lama jongkok ya, udah bertahun-tahun. Jadi sehingga adanya karatan di bagian karburator gitu. Begitupun di bagian mesin. Nah, ini untuk bagian mesin ini baru-baru ini aja ini oli naik. Kalau kemarin pertama kita buka ini sangat karatan sekali, karena olinya ngendap ke bawah teman-teman ya. Itu. Jadi intinya untuk di vlog kita kali ini semoga bermanfaat ya. Jadi masalah kincet di mobil bukan sekedar delco atau busi dan manifold dan karburator. Jadi ada sebab-sebab yang lain yang mesti kita perhatiin satu persatu dulu gitu. Hampir saja saya mengira itu bocor klep. Saya mengira bocor klep. Tapi yang jelas sebenarnya ini lebih enaknya, lebih bagusnya dibuka, disekir ulang klepnya lebih bagus. Ini oleh karena saya inginnya sementara dan bagusnya sementara, ya paling-paling kita cuman sekedar ganti oli, terus nyetel-nyetel sedikit filter-filter oli untuk dipakai hari-hari dulu gitu. Nanti kalau ada waktu panjang ini mesti dibuka dan dibersihin semua di bagian dalam nih. Oke. Jadi intinya mobil ini ya begitulah teman-teman ya, sama saja seperti motor. Kalau bocor klep pasti kencat ya. Otomatis ini tadi seperti bocor klep. Seperti bocor klep karena itu nggak ada pergerakan di bagian piano. Itu. Baik itu di starter juga sama saja begitu. Oke. Untuk video kali ini terima kasih banyak dulu nih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe-nya agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbarunya nanti teman-teman ya. Di next time video, sampai jumpa pada vlog kami berikutnya. Hindari narkoba, jauh jahatan, lakukan kegiatan yang positif. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyota Kijang tahun 87. Oke. Lebih